Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu yang luar biasa. Selamat datang kembali di ruang ngobrol, ngobrol bersama komunitas. Ruang yang tidak hanya berbicara ilmu, tapi juga kita akan menelisik ulang batin kita setelah mengikuti ngaji pendidikan kemarin dan juga kita akan bersama-sama menentukan arah gerak pendidikan kita di masa depan. Bapak Ibu masih ingat nggak nih suasana saat ngaji kebumen kemarin, suasana kebatinannya, kebersamaannya, dan narasi-narasi Pak Rizal yang bikin kita tuh selalu iya ya. Iya ya gitu, seperti apa yang tadi disampaikan oleh Mas Firdaus gitu. Relate banget apa yang sudah disampaikan oleh Pak Rizal di setiap ngajinya gitu. Nah, saya tuh percaya banget meski kita terpisahkan oleh jarak Bapak Ibu ya, energi Kebumen kemarin itu belum hilang. Bahkan ia kayaknya masih tersisa nih di dada kita kehangatannya, kejujuran batin kita dan keberanian kita untuk eh, ya kita harus melakukan perubahan gitu. Maka Bapak Ibu, malam hari ini ya kita akan lanjutkan energi ngaji itu dengan tema yang agak sedikit menggelitik bagi saya. Nah, tema ini dipilihkan oleh teman-teman di narator, terutama dipilihkan oleh Pak Yudi nih dengan banyak apa namanya diskusi ya. Temanya adalah feodalisme yang membelenggu versus kedaulatan yang bertanggung jawab. Karena kita tahu nih Bapak Ibu di ruang-ruang kelas masih banyak yang harus minta izin untuk sekedar berpikir kritis. Di sekolah juga kelihatannya masih lebih dipuji ya ketaatannya daripada keberanian bertanya. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah kita masih seperti itu? Apakah kita masih terjajah? Atau sebenarnya kita sudah merdeka? Tapi belum sadar aja sih sebenarnya. Nah, eh, Bapak Ibu yang lebih penting adalah apa yang harus kita lakukan agar kedaulatan itu tidak liar, tapi bertanggung jawab pada kemanusiaan, spiritual, dan intelektual. Nah, untuk lebih mengingat Bapak Ibu pada saat ngaji pendidikan seminggu yang lalu, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk terlebih dahulu menyimak video eh, berikut ini gitu ya. Silakan Bapak Ibu menyimak. Izin saya share dulu, share video ya Bapak Ibu. Sebentar. Mengira penjajahan telah lama usai. 8 dekade merdeka, betulkah kita sudah 100% merdeka? Empat guru di dalam video yang viral sedang melintas di jembatan gantung yang rusak meminta maaf. Minta maaf kepada pihak desa maupun pihak Kabupaten Merangin, Bapak Bupati dan Bapak Gubernur. Ini sama sekali tidak bermaksud untuk menjelek-jelekan. Guru yang sempat dimaki dan diperlakukan kasar oleh siswanya sendiri menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga dan masyarakat. Guru tersebut akan dipindahkan ke sekolah lain agar peristiwa serupa tak terulang kembali. Kenyataannya, kita masih terbelenggu, bukan oleh rantai besi, melainkan oleh cara berpikir. Kita tuh selalu menganggap bahwa diri itu kecil. Ini semua munculnya gara-gara apa? Gara-gara inferioritas itu yang akhirnya digunakan oleh orang-orang untuk mengeksploitasi kita. Matematika kok cuma dapat 40. Mau jadi apa kamu? Bocah ngitung perkara membagian ora iso. Iso remuk iki sesuk SPD. Kowe diulang ora gelem ngrungokke to. Kandhane gelem ora. Nek ora gelem metu wae rasane pelajaran. Jejak feodalisme kita nggak pernah selesai ketika kemerdekaan kita ucapkan. Di depan kelas, profesor berdiri di kelas, muridnya diem, nggak mau protes karena takut di profesor. Jadi feodalisme
masih mencekam sistem pendidikan kita. Jadi itu penghambat utama kita buat maju. Hingga saat ini, kita tidak berjalan menuju gerbang kemerdekaan, tapi masih tertahan di lorong gelap mental terjajah. Bapak Ibu, setidaknya tadi sudah bisa menggambarkan ya situasi dan kondisi batin kita ketika setelah mendengar video tadi, menyimak video tadi. Maka malam ini, gitu ya Bapak Ibu, kita akan mendengarkan narasi dari 3 sosok inspiratif ya. Saya perkenalkan dulu nih sosok inspiratif kita. Yang pertama adalah Ibu Cahya Prihatining Tias, betul ya namanya ya. Beliau adalah dari SMP Guru dari SMP Negeri 1 Adimulyo Kebumen. Selamat malam Ibu Cahya. Selamat malam Teh Yaya. Suara Kita saya siap kedengeran nggak nih? berbagi inspirasi malam hari ini ya. Ya siap, terima kasih. Padahal saya masih belajar. Sama aja. Apa-apa. Berbagi inspirasi itu kan bisa dilakukan oleh siapapun. Bu Cahya, kalau nginget ngaji Kebumen kemarin, satu kata dong buat ngaji Kebumen kemarin, Bu Cahya. Yang pertama dari judul memang mungkin menghilangkan kata merdeka. Jadi kita ganti dengan bebaskan. Jadi saya sendiri dulu itu merasa bahwa saya tuh nggak akan bisa ngomong kayak gini, kayak saya bisa apa sih di sini gitu, nggak bisa apa-apa gitu, nggak pede gitu, kayak seperti katak dalam tempurung kayak gitu. Setelah saya ikut GSM, terus beberapa kali ikut ngaji, terus ngaji ini mungkin dari Kebumen ini banyak yang belum tahu, dikirain tuh ngaji kayak ngaji Al-Quran gitu atau kitab suci, ternyata ngaji itu mengkaji, itu masih banyak yang nggak tahu. Kebumen nih nyatanya seperti itu, dan itu yang paling saya sadari gitu, yaitu saya menjadi diri saya sendiri sih itu. Jadi saya tuh kayak cas baterai saya menjadi guru seperti itu saya ya. Terima kasih. Baik, Mbak Cahya, kita ini dulu ya, apa namanya itu, ceritanya kita tahan dulu. Karena masih ada 2 narator yang akan saya perkenalkan, nanti balik lagi ke Mbak Cahya. Terima kasih Mbak Cahya, merecharge energi ya, satu kata yang saya garis bawahi. Baik, terima kasih Bu Cahya. Saya ingin ke narator kedua, Ibu Elok Nurfaiko, Kepala SMA Negeri 1 Cepogo Boyolali, yang sekarang udah mutasi ke Kebumen ya. Selamat malam Bu Elok. Selamat malam Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Elok nih, sekedar pengen tahu dari Bu Elok sedikit aja. Kalau dari cerita-cerita Bu Elok yang kemarin refleksi pasca ngaji itu, ini sepertinya Bu Elok ini adalah seorang pemimpin satuan pendidikan yang di balik kelembutannya itu ada terpijar semangat perubahan gitu. Sedikit aja, apa energi yang membuat Bu Elok itu melakukan perubahan, Bu Elok? Kalau dikaitkan dengan feodalisme atau materi dari Pak Rizal. Kalau saya energinya adalah dengan kemerdekaan ini akan membuka banyak jalan untuk menuju keberhasilan. Itu aja. Buka jalan untuk keberhasilan ya. Oke, nanti bisa diceritain ya, Bu Elok ya. Ya, Terima siap, kasih Bu siap. Elok. Ya, Selanjutnya narator ketiga ini sebenarnya orang lama, tapi apa ya? Gimana ya? Wajah lama
Gitu ya. Yang sekarang udah kembali lagi, balik lagi ke GSM nih. Ada Pak Wahyudi MPD, Kepala Sekolah dari Yayasan Subono Mantovani, Tangerang Selatan. Selamat malam, Pak Yudi. Selamat malam Ibu semua. Ini ada yang komen nih, Pak Yudi Reborn gitu katanya. Pak Yudi, Ya, ceritain baik, dong gimana? baik. Ceritain dong sedikit aja gimana nih Pak Yudi, kenapa pengen ikut ngaji pendidikan gitu? Ngaji pendidikan itu bagi saya sebagai seorang pendidik itu hal yang wajib ya. Karena di sana kita bisa menimba ilmu, mericas lagi energi kita tentang pendidikan dan juga membangun kepedulian terhadap masa depan anak-anak siswa didik kita semuanya. Gitu, Mbak. Berarti kalau dari Pak Wahyudi, ngaji pendidikan itu wajib gitu ya. Wajib. Kalau dari Bu, wajib banget gitu. Kalau dari Bu Elok tadi itu pengen melakukan perubahan. Baik, terima kasih ketiga narasumber kita sudah hadir. Bapak Ibu peserta ngobras, kami juga ingin mendengar suara dari Bapak Ibu ya. Silakan bisa tuliskan Bapak Ibu refleksi, unek-unek atau bahkan keresahan pribadi di kolom chat atau bisa raise hand juga untuk diskusi bersama ya. Mungkin Bapak Ibu juga pernah atau menjadi saksi bahkan korban dari budaya feodal di sekolah. Mungkin Bapak Ibu juga ada yang sedang berjuang untuk membangun ruang yang lebih merdeka bagi siswa dan gurunya di sekolah. Nah, malam ini kita waktunya untuk tidak diam dan tidak hanya menyimak gitu, tapi bersama-sama mengurai belenggu itu dan membangun kedaulatan yang bertanggung jawab. Nah, nanti ada rekan saya, Mas Ajis. Halo Mas Ajis, selamat malam. Nanti yang akan membantu menampung aspirasi peserta di kolom chat maupun yang di raise hand. Baik Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita juga kayaknya pernah merasakan bahwa belenggu dalam dunia pendidikan itu bukan soal kurikulum aja ya, dan bukan soal fasilitas aja, tapi lebih luas dari itu nih ada relasi kuasa yang tidak sehat atau disebut dengan feodalisme gitu. Nah, saya ingin berbagi pengalaman. Yang pertama dari Bu Cahya dulu nih. Saya ingin mulai dari yang paling dekat, yaitu dengan pengalaman pribadi. Bu Cahya, apakah pernah merasakan langsung nih belenggu feodalisme dalam dunia pendidikan? Kalau pernah, seperti apa bentuknya dan pengalaman seperti apa yang bisa Bu Cahya bagi untuk teman-teman? Ya, terima kasih ya. Feodalisme yang paling jelas itu dalam diri saya sendiri itu ya, mungkin dari video tadi teh itu ada yang mungkin saya pernah dulu itu ngomong. Misalnya saya udah nerangin tuh ya, murid aku nggak paham-paham. Mungkin saya pernah ngatain, masa kayak gitu aja nggak ngerti-ngerti. Nah, itu saya mungkin pernah ngomong kayak gitu. Itu mungkin saya juga pernah tuh ngomong ke murid saya, berarti saya tuh melakukan tadi relasi kuasa saya sebagai guru. Saya kayak gitu ke murid saya itu. Aduh, nah itu yang di ngaji tuh saya jadi ngerasa bersalah nih. Aduh, harusnya saya nggak kayak gitu. Tapi kan ya namanya juga manusia ya, ternyata itulah kenapa saya juga salah satunya ikut ngaji, ikut GSM juga, karena di sini di GSM itu saya menemukan kehangatan keluarga seperti keluarga gitu. Kita di sini tidak dilarang ngomong siapapun kita, walaupun kita ya cuma guru biasa kayak gini gitu, tapi ternyata bisa apa-apa gitu, maksudnya bisa ngomong, bisa boleh berbicara kayak gitu maksudnya. Nah, terus kalau saya sendiri untuk kayak pernah nggak sih merasakan feodalisme? Otomatis ya pernah ya, karena mungkin waktu dulu saya itu ya kan saya lama jadi GTT ya, dulu saya tuh GTT 14 tahun untuk kayak ada kegiatan di kabupaten aja atau MGMP aja saya nggak mesti bisa ikut karena terbatas. Tadi kadang ada anggaran yang tidak boleh, kayak cuma satu aja. Sekarang saya masih GTT, saya belum boleh ikut. Ya udah, jadi dari situ saya coba-coba terus
ada COVID juga itu membuat saya sendiri terus cari-cari informasi, belajar nggak cuma di di kabupaten, tapi ternyata bisa virtual. Saya juga agak katrok dulu, terus terang gitu ya. Saya dulu katrok ini masih belum kenal yang namanya Zoom meeting, Jimmy itu belum. Itu ternyata membawa dampak untuk saya. Saya belajar di mana aja ternyata bisa. Terus saya pertama juga pernah ikut webinar dulu pernah di MGMB, malah bukan MGMB saya tapi matematika. Pokoknya saya belajar di mana aja. Nah, itu saya baru, oh iya ya, ternyata dunia itu luas gitu. Dulu sih tuh mikirnya tuh, udah di ruang kelas, di sekolah, udah nggak usah kemana-mana kayak gitu. Terus saya merasa, aduh, saya tuh guru biasa, nggak bisa apa-apa, nggak bisa ngomong, boro-boro ngomong ya, mau pendapat aja. Kalau di sekolah itu mikir, duh, saya kan guru biasa, apalagi saya masih muda, masih GTT. Nggak berani tuh ngomong saya, nggak berani ngomong apa-apa gitu, kayak ada yang senior kayak gitu, kita aduh nanti takut salah ngomong dan lain sebagainya. Itu yang saya dulu rasain sebagai seorang guru kayak gitu. Berarti Apalagi Bu Cahaya nih kayaknya masih terjajah oleh pikirannya sendiri ya. Ya, Merasa itu yang paling kayaknya bener, itu pikiran saya tuh masih kayak gitu, tuh terjajah banget kan. Maksudnya itu menurut saya tuh kayaknya banyak yang merasa seperti itu, seperti saya kayak gitu. Walaupun mungkin sekarang banyak dari teman-teman saya bilang, gak kayak Mbak Cahaya nih, Mbak Cahaya udah biasa ngomong bla bla bla, padahal enggak juga, saya sama mereka, tapi mungkin dari teman-teman itu masih sama kayak saya dulu, saya terbelenggu oleh pikiran saya seperti itu. Ini kayaknya ada yang sama nih, seperti Bu Cahaya dari Pak Kamsidin YT. Halo Pak Kamsidin, apa bisa speak up nih? Saya merasa Pak Kamsidin ini sama kayak Bu Cahaya nih, ingin berubah tapi merasa minoritas. Nah, maksudnya apa nih? Bisa diceritain gak nih, Pak Kamsidin? Halo Bapak. Ya, disambi nih. Pak Kamsidin Cilacap ini ya. Oke. Ya, Pak Kepala Sekolah, Pak Kamsidin, silakan. Ya, Bapak bisa diceritain nggak nih, Pak? Kalau menurut saya minoritas itu ya karena ketika semua orang pada di zona nyaman kita yang berbeda. Jadi ketika berpendapat seolah-olah kita mau bikin rusuh aja gitu. Artinya orang-orang yang di zona nyaman tentu terganggu lagi pendapat kita begitu. Dan misalnya kita kegiatan yang tidak umum dengan temannya gitu. Biasanya begini, terus kita berbeda orang-orang akan orang umum sama temennya gitu, tidak umum ya. Itu sih begitu. Jadi kadang-kadang masih berat juga ya, mengajak kemarin di Kebumen juga banyak alasan yang tidak bisa ikut begitu karena sudah zona nyaman ya. Terutama secara umum sih zona nyaman ya gitu. Kita berubah dari zona nyaman, jadi kalau zona nyaman minoritas ya gitu. Paling gitu, Ibu. Ini disambil ngomong memang. saya. Iya, Pak, terima kasih. Iya, menyenangkan anak ya. Iya, sepakat sih saya juga sama Pak Kamsidin. Kadang-kadang kalau kita melakukan sesuatu perubahan, kalau nggak sesuai dengan yang umum itu kayak bikin rusuh aja gitu ya. Kalau Bapak Ibu yang lain gimana nih, merasakan hal yang sama nggak nih? Kita Cilacap aja gawe anget mas gitu ya, begitu, jangan bikin suasana panas gitu. Ya, saya pernah berpendapat di grup begitu. Ketika kita sama dengan kepala sekolah ya Pak. Ya, jangan bikin hangat ya mas ya. Tolong dikondisikan begitu. Biasanya atasan begitu. Wow. Ya, sama berarti ya. Ada yang sama nggak? Nah itu ada Bu Adet ya, ada di kolom chat katanya. Oh iya, merusak tatanan katanya. Kayak gitu merusak tatanan ya. Oh, kita dikatain merusak tatanan. Iya. Nah, ini juga ada dari Ibu. Saya tertarik sama Ibu Desi nih, Bu Cahaya. Bu Desi.
Nah, masih banyak yang menginginkan budaya feodal tetap bertahan, kadang menjadi maju mundur untuk berubah. Nah, sama sealur dengan Pak Kamsidin tadi ya, menjadi kebingungan juga, maka sangat perlu komunitas semacam ini. Bu Desi, selamat malam. Adakah di sana? Ini bagus banget nih ininya, sejalan dengan Pak Kamsidin tadi. Kalau ada Bu Desi, saya minta speak up. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Desi dari mana nih? Dari Purworejo, Teh ya. Bu Desi kemarin ikut ngaji pendidikan? Tidak, belum. Belum. Oke. Tapi ini bagus sekali nih statement dari Bu Desi. Bisa dijelaskan, Ibu? Ya, hampir sama dengan yang disampaikan Pak Kamsidin tadi ya. Jadi apa masih berada atau merasa sendiri di lingkungan di lingkungan kerja lah ya. Jadi tidak bisa banyak bergerak begitu. Mau bergerak juga harus berpikir banyak. Betul sekali seperti yang disampaikan Bu Ade juga. Kadang semacam dianggap sebagai merusak tatanan yang sudah ada. Jadi ya salah satunya adalah untuk menguatkan diri saya kadang ya semacam ini mengikuti kajian-kajian bersama GSM yang membuat saya tetap bisa menatap apa namanya masa depan gitu yang saya inginkan gitu. Kadang-kala kalau kita tidak punya apa ya tidak punya yang merasa sama gitu sepemikiran, kita seperti buntu gitu Bu. Oke, terima kasih Bu Desi dari Purworejo ya. Ada lagi yang mau disampaikan Bu? Sudah, terima kasih Teh ya. Oke, terima kasih Mbak Cahya. Ini ada Bu Desi sama Pak Kamsidin yang sama loh pemikirannya seperti Mbak Cahya. Ya, tadi di kolom chat ada Bu Mariani juga seperti itu sama. Ya, tapi sama, memang ya. itu kayaknya banyak teh guru-guru yang merasa seperti itu. Memang saya sendiri juga ya begitu. Ada yang ngomong begitu. Aduh, kayak tadi bikin rusuh lah, merusak tatanan gitu. Nah, itu yang kadang-kadang kita takut ngomong karena itu tadi, takut dibully, takut dia omong. Terus siapa sih ngomong kayak gitu? Kalau kita siapa itu kayak gitu ya? Guru ya, kayak guru biasa itu nggak bakalan didengar gitu. Tapi saya pun sama kayak Bu Desi, merasa sendiri. Apa kayak nggak punya kekuatan apa-apa, saya cuma sendiri. Misalnya saya di sekolah saya nggak ada tuh yang dukung saya misalnya. Tapi saya udah tahu ternyata nggak begitu gitu. Nah itu yang mungkin Bu Desi nanti akan temukan ya di GSM ini. Jadi walaupun sendiri satu kota pun nggak apa-apa Bu Desi, nggak masalah. Yang penting nanti akan menemukan frekuensi. Jadi nanti akan ketemu teman-teman yang sama satu frekuensi. Walaupun kita itu mungkin di sini itu kita jarang ketemu langsung, tapi kita sama-sama perasaannya, sama-sama satu rasa, maksudnya satu pemikiran bahwa kita itu semuanya di sini pengen memajukan pendidikan Indonesia, terutama yang jelas itu di kelas kita sendiri, kita merubah diri kita agar kita itu memanusiakan manusia gitu ya Teh ya. Oke, terima kasih Mbak Cahya ya. Iya, ini saya penasaran sama Bu Elok sama Pak Wahyudi. Kalau Bu Elok sama Pak Wahyudi, saya mau ke pertanyaan kedua nih. Pertanyaan kedua, kayak kalau misalkan personal story kayaknya sudah pernah kita bahas di refleksi ngaji ya. Saya mau langsung ke pertanyaan kedua nih untuk Bu Elok sama Pak Wahyudi. Kira-kira narasi Pak Rizal yang mana, nilai-nilai GSM yang mana yang masih diingat
gitu. Penasaran nih sama sama Bu Elok nih. Yang masih diingat oleh Bu Elok sampai sekarang dan kenapa hal itu masih diingat? Silakan Bu Elok. Oke, terima kasih Teteh. Kalau dari saya, apa yang masih saya ingat waktu itu yang disampaikan Pak Rizal, yaitu ketika Pak Rizal menyampaikan bagaimana cara kita terlepas dari feodalisme. Itu ternyata yang nyantol di saya itu, yaitu tadi kita gunakan ruang ketiga untuk bisa lepas dari feodalisme. Ternyata itu kuncinya begitu Teh. Itu yang saya pegang terus Teh, dan ini alhamdulillah juga saya memang menerapkan ini Teh. Untuk ruang ketiga ini benar-benar efektif kalau menurut saya. Supaya feodalisme ini bisa lepas dari diri kita. Itu Teh yang nyantol dari Pak Rizal itu di saya. Bagaimana belenggu feodalisme itu harus bisa lepaskan dari diri kita ya, ya Bu Elok ya. Ya, betul, betul. Oke. Nah, saya ke Pak Yudi, penasaran juga. Pak Yudi, kalau Pak Yudi apa yang masih membekas di Pak Yudi narasi Pak Rizal itu? Pak Yudi suaranya nggak kedengaran ya Pak Yudi? Pak Yudi, headsetnya dilepas coba. Oke. Oke. Udah kedengeran? Ya, kedengaran. Oke, aman. Ya, baik. Saya itu selalu tertegun ya dengan narasi-narasi yang disampaikan Pak Rizal. Narasinya tuh demikian membumi dan menyadarkan saya akan fungsi kita sebagai seorang pendidik. Nah, khusus yang kemarin ada dua hal yang benar-benar membekas di hati saya, yaitu apa? Mikro transformasi dan juga DNA pejuang. Itu luar biasa sekali. Mikrotransformasi atau perubahan-perubahan kecil memang harus kita lakukan. Kalau dalam agama Islam, ibda binafsih, dimulai dari diri sendiri. Itu. Kemudian sumaman ta'ulu. Kemudian dari ke orang-orang yang ada di sekitarnya. Perubahan kecil apa? Perubahan kecil yang positif. Hal-hal yang kecil saja. Misalkan mengapresiasi ketika anak datang tepat waktu. Kemudian mengapresiasi ketika anak mau memberikan sebuah pendapat. Kemudian menyambut anak-anak. Dan memberikan kata-kata motivasi yang luar biasa. Itu kecil sebetulnya. Tapi kita harus yakin hal kecil itu akan berdampak besar pada anak-anak. Ketika dia belajar, dia menjadi semangat karena dia tidak dibully di kelas, gurunya juga tidak mengatakan kata-kata yang tidak enak didengar, selalu membangun narasi-narasi positif, membangun semangat anak jadi termotivasi. Kemudian gurunya, apalagi kalau gurunya itu membangun ruang-ruang berpikir kreatif, bebas berpendapat, kemudian kritis dan segala macamnya, saya yakin pada saat itu guru telah menuliskan tinta emas dalam sejarah hidup anak-anak. Nanti suatu ketika dia besar, dia akan ingat siapa yang telah mengajarkan semangat, tanggung jawab, kemudian optimisme dan segala macamnya. Dia akan ingat itu. Dan biasanya kita harus, Bapak Ibu guru juga harus menyadari ya, ketika kita meyakini ini sebuah hal yang baik, tentu kita ingin menularkan ke yang lain. Dan ketika menularkan yang lain itu bukan suatu hal yang mudah. Ada cemoohan, ada sok sibuk, ada yang mengatakan gitu kan, ada yang mencemooh, ada yang mengatakan sok sibuk, ada yang mengatakan emang mau naik pangkat dan segala macamnya mungkin kan gitu kan. Mungkin atau mungkin dimusuhin bisa jadi. Itu biasa. Dan
Kita nggak perlu mendebat mereka. Kita nggak perlu ikutan memusuhi, balik memusuhi mereka. Cukup kita senyum. Dan kita terus melakukan perubahan-perubahan kecil. Insya Allah akan menghasilkan suatu hal yang besar. Ya, berarti kalau menurut Pak Yudi itu kalau Pak Rizal bilang mikrotransformasi ya, itu yang Pak Yudi sangat ingat ya. Iya. Nah, saya juga pengen men-challenge Bapak Ibu juga nih yang hadir di Ngobras ini. Silakan Bapak Ibu abadikan momen Ngobras malam ini dan bisa dibagikan ke Instagram masing-masing ya sebelum nanti kita lanjutkan diskusi lebih dalam. Nah, Pak Wahyudi, saya ingat itu Pak Rizal pernah bilang apa namanya bahwa feodalisme di Indonesia itu akan melahirkan kemanusiaan, kemudian intelektual, dan satunya itu apa Pak? Spiritual ya? Spiritual. Itu apa maksudnya Pak Yudi kalau Pak Yudi baca? Nah, ini berkaitan dengan apa poin yang kedua yang sangat menghujam di hati saya, bahwasanya Pak Rizal mengatakan kita mewarisi DNA pejuang. Kalau kita mau flashback jauh ke belakang, mari kita melihat misalkan kerajaan Singosari, ya, dari seorang seorang perampok, katakanlah begitu kan, Ken Arok itu menjadi bisa memimpin kerajaan yang cukup besar. Kemudian kalau kita juga kita juga punya DNA religi. Mari kita lihat kerajaan Sriwijaya. Bagaimana di sana menjadi pusat penyebaran agama Buddha ketika itu. Bahkan Ithing sendiri, ya, seorang pengelana dari Cina, dia belajar di sana, gitu. Sertifikasinya tuh dari kerajaan Sriwijaya dan diakui di Cina sana, gitu. Mari kita bergeser ke kerajaan yang lain. Misalkan kerajaan-kerajaan Majapahit. Thailand itu menjadi wilayah kita sebagian tadinya. Singapura, Malaysia, Vietnam. Ini menandakan kita tuh bukan bangsa terjajah sebetulnya. Kita tuh bangsa feodal, bangsa penjajah sebetulnya gitu. Kalau boleh dikatakan begitu. Karena kita memang punya DNA kuat untuk apa nih? Untuk menjadi superpower. Tinggal bagaimana kitanya saja. Lihat ketika Belanda mulai dari Portugis, Spanyol, Belanda, Jepang, Inggris, Prancis bahkan singgah ke negara ini. Ketika itulah feudalisme yang tidak dalam tanda kutip negatif untuk negara kita, untuk rakyat kita. Kita dijajah, kita disuruh tanam paksa, kerja paksa dan segala macamnya. Tapi apakah kita diam? Tidak. Kita berjuang dan kita buktikan tanggal 17 Agustus 1945 kita merdeka. Bukan diberi, tapi berangkat dari keringat, darah, air mata, bahkan nyawa dari para pejuang kita. Kita tidak rela untuk dijajah. Itu buktinya kita punya DNA pejuang. Begitu Mbak. Terima kasih Pak Yudi. Ini kayaknya Pak Yudi masih mendalami banget nih materi dari Pak Riza. Itu kayak saya masih teringat banget apa yang dikatakan Pak Riza bahwa kita tuh DNA kita tuh punya apa namanya orang-orang hebat di masa lalu gitu ya. Kenapa kita harus, kata Guru Gembul tadi, kenapa kita harus minder gitu ya? Kenapa juga kita menjadi bangsa yang inferior gitu? Sejalan dengan Pak Yudi ini saya membaca di kolom chat ada dari Ibu Sri Murdianti. Sepertinya dari GK nih Pak Yudi ini. Siap. Halo Ibu Sri. Ibu Sri Murdianti masih di sana kah? Iya. Oke, terima kasih. Bu Sri, speak up dong. Ini kayaknya masih banyak yang ingin Bu Sri sampaikan nih di kolom chat sampai banyak banget. Apa ini yang ingin Bu Sri sampaikan nih? Unek-unek apa yang ada di dalam diri Bu Sri nih? Ya. Selamat malam Ibu, Bapak semuanya. Wah, deg ya saya.
yang bikin gendut nih Bu. Jadi gini, di salah satu di tempat kerja saya, gimana ya? Mungkin itu kayak gap-gapan seperti itu. Nah, kebetulan eh, ada satu teman itu eh, gimana ya? Merasa bahwa ini loh saya itu nggak ada yang bisa menanding saya, baik dari segi apa namanya eh, materi lah, materi, terus siapa sih yang tidak mau berteman sama saya? Ya, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Nah, eh, pimpinan saya juga sering mengadakan apa namanya circle time ya di situ. Kita ngobrol bareng selalu, selalu hampir setiap minggu sekali, satu minggu satu kali kita eh, circle gitu. Yang banyak yang kita bahas terkait dengan pembelajaran minggu yang akan datang dan kejadian yang ada di sekolah. Nah, beliau ini tipikal orang yang kaku, tidak bisa diberikan masukan, tidak bisa dikritik. Bahkan jika diberi masukan sama pimpinan pun, dia yang ada itu justru malah melawan, sama sekali tidak menghargai pimpinan. Seperti itu. Kenapa? Saya jadi tertarik sekali mengikuti ini karena wah ini cocok sekali dengan apa yang terjadi di sekolah saya seperti itu. Pimpinan saya tuh sangat baik sekali. Bu Kepala itu sangat baik sekali. Selalu membackup anak buahnya jika ada segala sesuatu yang mungkin menjadikan halangan dari anak buah, selalu beliau yang menghandle. Padahal kami sendiri tahu beliau itu pekerjaannya banyak sekali, bahkan sampai mengabaikan apa yang menjadi eh, apa namanya untuk memperjuangkan nasibnya sendiri gitu loh Bu, seperti itu. Nah, akan tetapi kebaikan memang tidak selalu dianggap baik. Nah, kejadian yang terakhir kali ini, teman saya yang dalam tanda petik tadi kaku, ini kan dia itu sakit. Nah, pimpinan saya hanya menanyakan seperti ini. Ibu, kalau ibu sakit seperti ini, biar ibu istirahat saja dulu, nanti pekerjaan biar kami bantu. Mungkin karena kita mau menghadapi ujian seperti itu, eh, bisa dititipkan laptopnya, nanti bisa kami cari sendiri, atau mungkin eh, nanti kami bantu. Yang penting tahu batasan materinya seperti apa, seperti itu. Nah, ternyata tanggapannya berbeda. Tanggapannya berbeda, bahkan apa ya, tidak merespon saat ditanya kembali gitu kan, itu dipegang sama suaminya, yaitu apa namanya HP-nya itu. Nah, tidak ada respon sama sekali sampai hari kita mau bagi kisi-kisi ke wali murid seperti itu. Nah, pasti kan kepala sekolah saya itu kan pasti juga merasa sangat bertanggung jawab ya dengan anak-anak yang ditinggalkan, maksudnya dengan anak-anak di kelasnya. Nah, Bu Kepala Sekolah meminta kepada kami yang anak-anaknya ada di dalam kelas itu, batasan materi muatan pelajaran di kelas 3 sampai di mana saja ya Bu, tolong dibukakan buku anak-anaknya. Oh ya, kita kan membantu gitu. Nah, sudah dibuatlah kisi-kisi, di-share sama Ibu. Jadi menurut Ibu di sini terjadi gapnya di mana permasalahannya? Nah, sebentar. Nah, itu jadi gapnya itu karena ada salah satu teman baiknya Ibu di masa dulu itu, mantan sahabat seperti itu. Kebetulan mungkin ada rasa iri atau bagaimana, terus akhirnya atau kurang puas dengan apa penilaiannya atau bagaimana, terus membuat apa beliau ini, oh dia nggak suka sih sama pimpinan ini, jadi mereka berkonspirasi gitu loh. Nah, untuk menjatuhkan pimpinan saya. Nah, ini terjadi konflik apa ya? Sebenarnya nggak konflik sih. Sebenarnya ini kalau dia itu mau bicara baik-baik aja itu nggak akan terjadi. Sebenarnya kalau misalnya, Bu, saya itu sudah membuat kisi-kisi loh. Oke, jadi kalau menurut saya bisa disimpulkan, artinya
kalau kepala sekolahnya itu seperti Bu Elok gitu ya, kemudian anak-anak bukan anak buah sih sebenarnya apa ya, guru-gurunya itu seperti Bu Cahya, ini sebenarnya tinggal membangun ruang dialektika aja sih. Tadi Bu Sudah Elok sering, sudah Bu. membangun ruang dialektika ya. Sudah sering, tapi memang beliau itu tidak mau menerima masukan, tidak mau menerima kritikan. Nah, seperti itu. Ya, bisa diterima. Ya. Baik, terima kasih Ibu atas apa ya unek-unek. Iya, ini benar-benar kesempatan saya. Itu Kita seru di banget. sesi berikutnya kayaknya ya. Gemes, Oke. ya. Terima Iya, kasih, Bu. baik saya pengen terima kasih Ibu siapa tadi Ibu Sri dari Gunung Kidul sudah berbagi. Pengen ke ibu-ibu bapak yang lain, teman-teman yang lain, adakah yang punya pengalaman ngaji pendidikan kemarin itu Pak Rizal bahwa ngaji itu benar-benar obat loh untuk kita bisa menghilangkan feodalisme di dalam ruang-ruang sekolah kita atau ruang-ruang kelas kita sendiri. Ada nggak ya punya pengalaman itu? Ternyata iya ya narasi Pak Rizal ini adalah obat gitu. Kalau Bu Elok sendiri merasakan itu nggak bahwa narasi Pak Rizal ini adalah oh ya ini adalah obat nih gitu. Kalau Bu Elok. Ya, merasakan banget Teh. Ini benar-benar obat dan ini boleh saya cerita ya tadi menanggapi Bu siapa tadi dari GK itu. Saya sebenarnya juga mengalami seperti itu. Posisi saya sebagai kepala sekolah. Ada guru yang merasa paling benar, paling pintar. Ternyata dikaitkan dengan narasinya Pak Rizal gitu, dengan ruang ketiga, dengan dialektika. Dan ternyata bisa dan ketika ada orang yang merasa paling benar, paling pintar, saya memang melakukan hal bahwa bahwa di dunia ini bukan kamu saja yang paling pintar, saya begitu. Dan saya buktikan bahwa saya bisa. Saya menyampaikan atau membuktikan dengan perilaku saya, dengan prestasi saya, sehingga beliaunya mengakui bahwa akhirnya, oh ya ternyata saya tidak lebih pintar dari ibu kepala sekolah. Ternyata saya tidak lebih bijak daripada ibu kepala sekolah. Ternyata juga diperlukan itu Teh. Ketika ada orang yang sombong merasa paling hebat, paling pintar, ya ketika diajak dialog ternyata belum bisa. Ya ayo kita ya istilahnya apa ya Teh? Kita tandingi gitu ya. Kita tandingi, kita buktikan bahwa saya juga lebih hebat kok dari kamu gitu. Saya juga bisa kok. Saya lebih hebat. Tunjukkan dengan prestasi bahwa, ya, Bu. Nah, jadi apa ya? Tunjukkan bahwa bukan hanya kamu di dunia ini, di atas langit masih ada langit lagi gitu loh. Jadi seperti itu. Kemudian saya juga membuka ruang ketiga, tidak hanya dialog antar saya dan beliaunya, tetapi saya juga ada namanya setiap pagi Teh, saya itu di ruang guru setiap pagi sebelum kita berangkat menuju ke ruang kelas secara bergiliran dari satpam sampai kepala sekolah bergiliran setiap hari terjadwal untuk memberikan kalimat-kalimat motivasi. Dan terkadang teman-teman di situ malah menyindir-nyindir gitu Teh. Jadi mencari-cari kalimat yang untuk menyadarkan teman-temannya. Misal ada temannya yang suka julid, dia bikin kalimat-kalimat yang supaya sadar bahwa jangan julid gitu ya. Ternyata itu efektif sekali gitu. Oh, gitu. Teh. Jadi ya. Jadi ternyata bisa juga sih. Ya teman-teman juga bisa ya Bu Elok ya. Ya teman-teman juga bisa ya kayaknya memilih satu langkah kecil atau easy action gitu ya untuk memulai melepaskan diri dari belenggu feodalisme di pendidikan itu seperti apa gitu ya. Terutama teman-teman yang kemarin hadir di ngaji pendidikan, kalau bisa menyimak dari apa yang disampaikan oleh Pak Rizal itu tadi betul kata Bu Elok, saya sepakat menumbuhkan feodalisme yang menumbuhkan intelektual gitu, prestasi, kemudian juga spiritual dan melahirkan kemanusiaan gitu. Saya sepakat banget itu yang narasi yang disampaikan oleh Pak Rizal. Bapak Ibu mungkin ada pengalaman yang Bapak Ibu alami terkait dengan feodalisme di lingkungan Bapak Ibu, kaitannya dengan materi Pak Rizal kemarin, apa yang bisa dibagi?
Nah, ini Itu saya ke dari Bu Linda Teh ya. mana nih, Bu Linda? Halo, Assalamualaikum, Bu Linda. Oh, ini Teh Linda. Mangga Teh, Waalaikumsalam. Ya, Teh ya, ya. gimana nih? Menarik banget nih saya sama Bu Elok dan Bu Desi ya. Bu Desi atau Bu Sri? Bu Desi ya. Mm-mm. Nah, kebetulan saya juga kepala madrasah. Dulu awal-awal saya jadi kepala juga sama ya begitu karena saya guru baru, belum lama gitu. Mungkin ini dialami juga dengan Pak Firdaus karena Pak Firdaus itu kan wakil kepala ya dan tadinya juga siswa saya, siswa guru-guru yang lain juga gitu. Sekarang Pak Daus harus ada di atas, bukan di atas sih, menjadi leader ya, menjadi leader gurunya sendiri gitu. Karena tadinya Pak Daus tuh murid murid di sekolah kami gitu. Nah, kebetulan Pak Daus sekarang jadi wakil kan, mau nggak mau kan Pak Daus juga jadi leader. Sebetulnya itu semua selesai dengan dialog sih. Saya sepakat banget sama Bu Elok ya, karena eh, ketika saya kecemplung di GSM, saya bilang saya tersesat di jalan yang benar nih gitu. Ketika kita memang butuh banget komunitas yang saling menguatkan gitu. Terus kita juga butuh dialog dengan orang-orang luar gitu. Akhirnya menambah kepedean kita sih gitu. Ditambah Pak Rizal tuh kalau sama Bu Nelvi ya kalau menyampaikan sesuatu tuh kan nyampe banget ke hati gitu, dalam banget. Karena memang apa yang disampaikan Pak Rizal sama Bu Novi itu kan berdasarkan data, fakta, dan lewat hati, lewat cinta. Jadi kita nerimanya juga pakai hati lagi, pakai cinta lagi. Akhirnya kita tuh jelek banget ke hati sehingga kita jalanin dialog, kita jalanin ilmu-ilmu dari Pak Rizal tuh emang yang apa ya, bukan karena keterpaksaan, bukan karena sistem feodalisme, atau bukan karena kebijakan seperti misalnya kayak pemerintah nih. Pemerintah kan kadang kalau ngasih tugas tuh kesannya memang birokrasi banget ya. Harus melaksanakan permen ini gitu kan. Kalau Pak Rizal tuh kan enggak gitu. Memang ngasih ilmu tuh ilmu yang pakai hati, pakai cinta. Jadi kita jalaninnya juga jadi enjoy aja dan tenang Bu Desi dan teman-teman semua di sini tidak sendirian, kita semua sama pasti pernah merasakan hal yang sama, kita sambil menguatkan bareng-bareng karena memang komunitas GSM ini tuh nggak ada yang lebih senior, nggak ada yang lebih pinter. Kalau tadi kan kasusnya Bu Desi itu kesannya oh senior banget, pinter banget, nggak boleh ada yang lebih dari saya misalnya gitu. Kalau di GSM tuh nggak, di GSM tuh semua sama, kita tuh sama-sama pembelajar, kita semua sama-sama yang memang yuk kita pulang rumah kita GSM gitu. Jadi teman-teman kita nggak sendirian, kita sama-sama bareng-bareng dan saya pun pernah merasakan hal yang sama dimulai dari dialog gitu. Teh ya. Thank you Teh Linda yang udah semangat banget juga waktu itu hadir di ngaji pendidikan nggak ngantuk ya 2 jam ngikutin sesi Pak Rizal, Masya Allah. Jadi Bapak Ibu, aduh dari apa ya dialog kita tadi itu saya semakin meyakinkan diri saya bahwa ternyata kita masih banyak ya praktek belenggu yang masih bisa apa menghantui hari-hari kita gitu ya. Dan bagaimana sebenarnya kita bisa memerdekakan diri kita. Tadi kata Pak Yudi, juga kata Bu Eni di kolom chat, itu diawali dengan diri kita dulu nih. Nah, saya pengen denger dari Ibu Mariani. Assalamualaikum, Ibu. Adakah Ibu Mariani di sana? Karena di sini sudah ngasih ngasih tulisan di kolom chat, bagus banget. Ibu Mariani, Assalamualaikum. Bener nggak sih Mas Ajis namanya Ibu Mariani? Yang mana sih? Benar Teh, itu benar tadi. Ya. Masih adakah? Kalau enggak, saya mau ke Ibu Siti Taufiki ya. Ibu Siti, Assalamualaikum. Ya. Halo, selamat malam Ibu. Ya, gimana? Mana nih Ibu? Enggak, saya ini kamera ditutup.
Oh gitu. Bu, tadi apa yang disampaikan di kolom chat dijelaskan dong Bu, disampaikan dong di sini. Ini Ibu Mariani kan? Saya Siti Taufikia Oh, kan tadi. Ibu Siti, tadi apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman barusan, apa tanggapan Ibu Siti terkait dengan feodalisme di lingkungan pendidikan kita nih? Kalau boleh tahu kemarin ikut ngaji nggak Bu? Oh, datang bertiga dengan Bu Helni sama Bu. Wow. Ya, naik kereta Iya, kita. saya ingat Ibu ada di samping saya ya. Iya. Oke. Apa nih Bu, yang masih Ibu ingat narasi dari Pak Rizal yang emak jelek sampai hari ini nih? Lumayan banyak sih tadi sudah ada beberapa yang disampaikan terutama oleh Pak Yudi ya, sudah panjang lebar. Terus mungkin menambahkan satu yang terkesan itu waktu penyampaian tentang Ki Hajar Dewantoro waktu beliau ditawarin sebagai raja tapi beliau menolak karena kalau misalnya beliau menjadi raja efeknya nanti ada perpecahan keluarga, jadi beliau menolak. Dan perkataan beliau yang tidak harus menjadi siapapun, yang penting bisa merubah dunia, terutama dunia pendidikan gitu. Itu yang sangat terasa banget di saya, karena seperti tadi disampaikan kita bisa merubah terutama mungkin dari diri kita sendiri gitu. Walaupun kadang-kadang itu sangat sulit ya, bisa berimbas kepada teman-teman gitu mungkin itu. Dan tidak bisa kita pungkiri mungkin mayoritas lah di Indonesia di dunia pendidikan, bahwa kalau yang berani itu kadang-kadang ya itu tadi ya, teman-teman sudah banyak merasakan bahwa yang berani itu identik dengan apakah pemberontak atau hal-hal yang lain gitu. Itu tidak bisa kita pungkiri karena memang keadaan lah ya. Kadang-kadang mungkin gini, teman-teman kita itu berani, mereka mau bersuara, tapi banyak sekali yang dipikirkan, apakah nanti efeknya atau apanya gitu ya, imbasnya gitu. Jadi akhirnya mereka kebanyakan ya sudah ditelan di dalam hati saja gitu. Paling yang bisa berani itu kan memang satu dua lah ya. Tapi mudah-mudahan nanti semakin banyak teman-teman kita yang ikut GSM, dan saya merasakan sendiri. Makanya kemarin jauh-jauh dari Sumedang juga ikut ke Kebumen gitu ya. Karena saya rasa saya mendapat banyak teman gitulah ya yang seperti saya. Mungkin kan saya memang pemberontak gitulah. Bukan pemberontak sih, saya senang mengungkapkan apa yang menjadi yang harus diungkapkan gitu. Ya, itu. Jadi mungkin dengan sharing kayak gini juga mudah-mudahan banyak sekali yang merasakan manfaatnya gitu teh. Kalau Bu Siti sendiri merasakan nggak abis ngaji kemarin tuh ternyata materi Pak Rizal ini obat ya untuk kita bisa menghilangkan sedikit demi sedikit feodalisme di lingkungan kita gitu. Ngerasakan itu nggak Bu Siti? Iya banget sih, ngerasakannya banget dan banget gitu. Cuman kan mungkin paling sedikit demi sedikit lah saya juga berbagi dengan teman-teman gitu ya, apa yang kemarin kita dapat gitu. Walaupun kan memang kalau misalnya dengan guru-guru ataupun misalnya teman-teman yang lain itu kan karena sudah dewasa gitu ya, efeknya kan tidak cepat gitu. Ada ya pemahamannya juga kan berbeda-beda ya teh ya. Ada yang misalnya yang oh iya menerima gitu, tapi kan ada juga yang mungkin harus dengan perlahan-lahan gitu. Tadi yang disampaikan sama Pak siapa? Kang Sidin itu ya, jangan ojo anget-anget gitu sih. Jangan bikin rusuh katanya gitu. Ya, jangan bikin panas lah ya gitu ya. Iya, oke Kan deh. banyak yang sudah nyaman dengan zona nyaman gitu kan. Oke. Baik, terima kasih ya Bu Siti ya sudah berbagi. Sami-sami teh ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Yudi masih di sana kan ya?
Pak Wahyudi. Masih Ibu. Masih itu. Pak Wahyudi, sebelum saya ke Pak Wahyudi ya, saya ingin tanya dulu ke Ibu Fatmiati Fadmi. Assalamualaikum Ibu Fatmiati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kemarin hadir nggak di ngaji Kebumen? Mohon maaf Teh, saya itu udah lama banget ini ya. Sebetulnya saya itu lama bergabung di GSM, cuma saya ngikutin nyimak terus sampai beberapa tahun ya saya menghilang dari GSM ya. Sejak tahun 2020 kayaknya ya. Baru malam ini saya ini bergabung gitu ya. Tapi mendengar bahkan di DIY itu satu-satunya SMA ya waktu itu dihadiri oleh Bu Novi dan Pak Rizal yang meluncing GSM ya di Sleman waktu itu ya. Nah saya mendengar dari teman-teman bagus banget. Oke, saya ingin penasaran nih sama Bu Fatmi, pengen tanya apa yang membuat Bu Fatmi kan sekian lama tadi Bu Fatmi bilang menghilang gitu ya. Nah sekarang malam ini hadir di ngobras kita gitu perdana setelah ngaji Kebumen. Apa yang membuat Bu Fatmi tertarik nih? Apa dengan judulnya atau gimana nih? Penasaran apa? Ya, dengan judulnya sih tadi saya melihat, saya tiap hari menyimak GSM sih ya, tapi saya nggak speak up ya. Saya melihat ini loh, kok ada belenggu, belenggu feodal. Wah ini yang aku rasakan banget saat ini baik dari guru maupun dari siswa gitu. Kenapa sih guru siswa itu nggak berani speak up? Apalagi pada kepala sekolah. Kebetulan saya sudah dipindahkan dari 4 sekolah ya, Teh ya. Dari Gunung Kidul, Sleman, ini ya SMA 1 Sleman, saya kan bahkan SMA Negeri 1 Minggir. Nah ini tadi saya melihat itu aku tertarik sekali gitu karena ini saya hadapin sih gitu. Saya mendengar dari teman-teman tadi luar biasa. Insya Allah hadir terus nanti ya. Terima kasih Ibu yang selalu setia ya gitu mantengin acara-acara GSM. Sebenarnya ini kalau menurut Ibu kegiatan-kegiatan GSM ini menjawab tantangan permasalahan pendidikan sekarang nggak, Bu? Kalau menurut saya, sejak saya itu bergabung di GSM ya, waktu itu masih bersama Bu Nuri, bahkan Pak Alsol itu juga pernah berkunjung di sekolah saya ya, waktu jadi guru guru itu. Nah, tapi sekarang udah luar biasa. Ini sebetulnya sangat dibutuhkan GSM ini di sekolah-sekolah yang ingin merubah pola atau merubah mindset, merubah pola anak-anak, bahkan sampai ke bisa membangun siswa, guru itu berada pada posisi yang sebenarnya. Itu kalau saya sangat bagus GSM. Baik, terima kasih Ibu sharingnya. Sama-sama. Sehat selalu. Baik, saya mau ke Pak Yudi. Pak Yudi, ini relate banget sama Pak Yudi nih. Ini Pak Yudi lama ternyata, Bu Fatmiati. Iya, ini ternyata juga seperti Pak Yudi lama menghilang. Sekarang hadir di ngobras pertama yang diikuti oleh Pak Yudi. Apa perasaan Pak Yudi? Iya, saya senang sekali bisa kembali hadir dan bersama dengan teman-teman mengikuti dan mengembangkan GSM. Ada rasa menyesal kenapa saya menghilang begitu lama sehingga saya tertinggal jauh dengan teman-teman. Tapi juga ada rasa bangga karena saya bisa kembali lagi ke sini. Dan mudah-mudahan ke depan saya bisa konsisten istiqomah di jalan ini. Bayu dirasain waktu pertama kemarin ngaji di Kebumen, terus ternyata saya pernah dengar Pak Yudi bilang ini, saya tuh gonta-ganti baju nggak pas terus gitu. Ya yang pas ini adalah GSM gitu. Gimana ceritain dong Pak? Gimana? Iya, jadi begini, saya itu Bu menjadi kepala sekolah itu tahun 2015 ya. Nah, saya juga ada di sebuah komunitas pendidikan ketika itu. Nah, terus
ketika saya menjadi kepala sekolah dan di dalam komunitas pendidikan itu saya tidak menemukan hati saya gitu. Saya itu adalah raja kecil. Saya yang memerintah. Saya yang memberikan instruksi dan jangan coba-coba melawan. Itu saya. Ketika 2015 saya belum kenal dengan GSM. Itu. Ya banyak yang menjadi korban dari apa namanya? Raja kecil ini gitu. Ada yang sakit hati, ada yang mengundurkan diri dan segala macamnya. Tapi ketika itu saya nggak peduli gitu. Yang saya pedulikan adalah visi kebersertaan Anda ataupun tidak Anda dalam gerbong ini. Gitu. Jadi saya tidak mempedulikan suara-suara yang saya anggap miring ketika itu. Saya terus berjalan dengan sesuatu yang saya yakini benar. Ada yang saya pinggirkan, ada yang saya pegang terus, ada yang saya ajak berantem bahkan gitu. Pernah juga seperti itu. Nah, jadi itu saya ketika belum mengenal GSM dan ikut dalam sebuah komunitas. Setelah 2018 saya kenal GSM. Kemudian saya merasa apa ya? Kok ini lain dengan yang kemarin gitu. Kok GSM ini apa ya? Main hati gitu kira-kira gitu. Udah mulai emosional. Ya, Pak. Saya mulai jadi merasa bersalah dengan teman-teman. Kemudian tapi saya belum yakin GSM ini bagus apa enggak sih, benar-benar sesuai dengan apa yang kita inginkan atau tidak, itu saya belum yakin banget ketika itu di pertama ya. Setelah ada seminar yang diadakan oleh Sinar Maslen, saya baru merasa yakin sekali ini yang saya cari. Gitu. Ini yang saya cari. Kemudian saya berusaha untuk bagaimana supaya bisa terlibat dalam GSM lebih jauh lagi. Gitu. Ketika disuruh menuliskan apa namanya tentang sekolahnya, saya tuliskan sesuatu yang luar biasa. Ternyata tidak diterima malah. Justru yang diterima itu yang jelek-jelek. Gitu. Yang sekolah di pinggir kali, yang nggak punya, yang maju bangkunya pada reot dan segala macamnya. Nah, saya komplain ke Sinar Mas. Terus kok saya begini loh, bagusnya kok nggak diterima, itu kenapa gitu. Oh ternyata GSM itu justru waktu itu lebih cenderung untuk menularkan ilmunya kepada sekolah-sekolah yang dirasa tidak mampu, yang tidak tersentuh dengan teknologi, tidak tersentuh dengan kurikulum yang memanusiakan manusia gitu. Akhirnya saya bilang waktu itu Mbak Gadis, saya nggak mau tahu caranya gimana supaya bisa ikut gitu. Akhirnya ke Jogja saya biaya sendiri. Mereka diongkosin GSM, mereka diongkosin Sinar Mas, saya biaya sendiri. Saya berangkat ke Jogja. Saya ajak wakil kesiswaan saya, ayo berangkat ke Jogja, biayanya ditanggung kita. Gitu. Berangkat. Makin kuat saya di Jogja itu, makin paham tentang GSM. Sepulang dari Jogja, saya kumpulkan guru-guru saya. Saya minta maaf atas apa yang saya lakukan selama ini.
Terus ada yang saya peluk karena saya sangat keras. Saya ingat sekali, saya sangat keras sama dia. Kemudian saya berubah dengan cara memimpin saya berubah. Mana? Kan kubik, persegi. Ya 100, berarti bi. Saya mulai mengedepankan deep talk. Saya berdiskusi. Saya ajak bicara mereka tentang program-program kami. Program yayasan seperti ini, gimana cara mensukseskannya gitu. Yang selama ini saya nggak pernah. Anda itu kewajiban Anda menjalankan perintah, bukan memberi ide. Begitu. Sekarang saya mulai, ayo kasih masukan ke saya gimana lagi gitu. Mereka mulai merasa bahwa saya berubah drastis 180 derajat, seolah-olah mereka kaget, ini bener apa enggak gitu. Ada yang bisik-bisik, saya mulai dengar tuh, ini bocah sawan apa bagaimana, kira-kira begitu. Ke senior saya bicara tuh, saya masih ingat banget nih, kemarin nggak kayak begini, pulang dari Jogja begini gitu. Mereka mulai saya dapat info, rupanya mereka mulai tanya-tanya ke wakil saya yang saya ajak ke Jogja. Kok bisa begitu tuh kepala sekolah? Gitu. Nah, diceritakanlah seperti itu. Terus berkembang, sekolah saya akhirnya menjadi sekolah percontohan versi GSM. Gitu. Banyak yang berkunjung ke saya dari Jakarta, banyak yang berkunjung, kemudian Dinas Pendidikan Tangsel berkunjung, Tangerang Raya berkunjung, Kemenak juga berkunjung gitu. Banyak sekali yang berkunjung. Saya baru merasa menikmati sekali menjadi seorang pemimpin. Luar biasa. Sampai-sampai kalau ulang tahun, itu mereka yang merayakan, saya nggak pernah merayakan. Mereka yang merayakan ulang tahun saya. Ada yang kasih macam-macam, ada yang kasih kalender tentang keluarga saya, ada yang menceritakan saya ketika memimpin, segala macam. Itu saya sampai nangis. Jadi ternyata kalau memimpin dengan hati, maka kita akan mendapatkan simpati. Kita akan dicintai oleh mereka dan mereka akan menjalankan program-program dengan baik tanpa dipaksa, tanpa harus diancam, tanpa harus dikasih SP. Mereka akan jalankan program dengan baik. Saat ini saya menikmati kepala sekolah. Wakil-wakil saya, guru saya sudah ngerti apa yang mereka jalankan. Jadi saya tinggal ngecek kadang-kadang, gimana ini? Lancar Pak, aman, tenang aja. Oke. Ada masalah dengan siswa? Ada Pak, tapi tertangani dengan baik. Oke. KBM gimana? Ada kendala-kendala di sini-sini Pak. Coba nanti saya diskusikan dengan gurunya. Oke. Jadi saya tinggal seperti itu. Itu luar biasa sekali. Saya menikmati saat ini menjadi kepala sekolah. Pernah saya ditawarin untuk ganti baju juga gitu ya. Ini tahun 2020 tuh saya ditawarin ganti baju saya itu. Saya hadir dalam rapat mereka. Saya dimasukkan ke dalam litbang mereka. Kemudian, kok saya merasa ini versi GSM yang lain ya gitu. Bajunya lain, dalamnya GSM. Saya pikir cuma saya pematerinya memang bagus-bagus, ada prof juga, ada dosen-dosen juga, cuma mereka nggak kena di hati gitu, nggak seperti ketika Pak Rijal yang kalau dia buka kalimat pertama aja kita udah tertegun gitu, sampai di akhir kita nggak pernah ngantuk. Bahkan saya juga minta berusaha merekam semua apa yang dikatakan Prof. Rijal tuh. Cuma saya waktu itu punya saya habis, padahal saya menyisakan 5 giga habis, nggak selesai. Akhirnya saya minta ke Teh ya untuk dikirimin videonya kembali. Begitu pula ketika mereka tidak seperti co-founder GSM ketika memberikan materi.
Ibu Novi itu luar biasa sentuhan ke hatinya. Psikologisnya kena banget. Gitu. Jadi saya makin jatuh cinta ke GSM. Yeah. Begitu, Allah Mbak. Bapak, terima kasih. Masya Allah. Aduh, saya nggak bisa berkata-kata, Pak. Selain selamat datang kembali di GSM, Masya Allah Bapak, sudah banyak yang Bapak lakukan. Ini menjadi inspirasi kita. Bapak harus bisa menularkan energi itu, gitu. Cerita-cerita tadi Bapak yang menggugah, energi Bapak yang pernah artinya jauh, kemudian kembali dan menemukan kembali bahwa ini baju yang pas untuk saya, itu mesti ditularkan ke teman-teman yang lain, gitu. Bapak, terima kasih Bapak. Saya bisa merasakan Bapak kebahagiaan kembali bersama teman-teman di GSM, kebahagiaan Bapak bisa kembali ke rumah kita, rumah pergerakan di Gerakan Sekolah Menyenangkan. Saya tadi pengen nangis, cuma saya tahan, Pak. Bisa merasakan suasana batin yang Bapak rasakan hari ini. Baik Pak, terima kasih. Saya ingin ke Ibu Puji dari Kulon Progo. Assalamualaikum Ibu. Ibu Puji juga ini pegiat GSM Kulon Progo yang selalu aktif menghadiri kegiatan ngaji dimanapun ngaji berada, terutama masih di Jawa Tengah gitu. Assalamualaikum Bu Puji. Waalaikumsalam Teteh. Selamat malam Ibu. Bapak Ibu semua. Salam jumpa kembali. Apa kabar Ibu? Jadi alhamdulillah sehat Teteh. Bapak Ibu sehat semua. Teteh sehat Teh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ibu, kangen banget. Kemarin udah ketemu tapi sebentar banget ya Bu ya. Gitu. Bu, eh, ada nggak yang bisa dibagi dari ngaji pendidikan kemarin? Kemudian tadi Ibu udah menyimak Pak Yudi kayak gimana kan beliau ketika ngikut ngaji pendidikan kemarin, emosionalnya kayak gimana. Saya lihat tadi Ibu juga kayak tertegun mendengar kisahnya Pak Yudi. Apa yang bisa Ibu bagi Bu dari ngaji pendidikan kemarin? Siap Teh. Saya itu sama dengan Teh Yayah tadi. Sempat mau menitikkan air mata Pak ketika Bapak tadi berkata bahwa ternyata mungkin merupakan titik balik menjadi kepala sekolah ya. Mungkin ya tadi diingatkan oleh Bapak ketika ada guru-guru yang kemudian semakin sayang, semakin cinta kepada Bapak, melaksanakan segala sesuatu tanpa dipaksa, semua program-program berjalan dengan lancar. Selamat Pak, alhamdulillah berarti Bapak menjadi kepala sekolah yang benar-benar dicintai oleh guru-gurunya. Tentu saja mesti merambat ke murid-murid Teh ini Teh. Jadi Bapak juga disayang oleh murid-muridnya, tapi belum diceritakan tadi sama Pak Wahyudi. Saya sebenarnya pengen dengar Teh, bagaimana kecintaan murid-murid Pak Wahyudi kepada Bapak. Mesti ini lebih inspiratif lagi. Nah, ini menjadikan saya juga terinspirasi Teh, sebagai seorang kepala sekolah. Apabila seperti itu, insya Allah nanti semua program yang dijalankan di sekolah mesti akan berjalan dengan lancar, dukungan dari semua pihak, termasuk orang tua juga ya, Pak Wahyudi mungkin juga akan memberikan dukungan yang luar biasa. Kemudian kalau saya boleh matur, saya boleh mengacungkan jempol untuk Bapak, betapa Bapak ini menjadi seorang figur yang luar biasa ketika memiliki hasrat untuk ingin berubah tadi di awal yang dikatakan oleh Bapak. Sehingga ini mungkin menjadi refleksi juga bagi diri saya untuk semakin meningkatkan kapasitas yang mau mengerti dengan lingkungan sekitar, menyamankan sekolah, kemudian juga membina hubungan yang baik di antara semua entitas sekolah. Ini menjadi inspirasi bagi kita semua, Bapak Ibu. Itu Pak Wahyudi ya. Terus kemudian boleh saya bercerita tentang yang dikaji GSM kemarin di Kebumen ya Teh ya. Boleh. Kebetulan saya ini di beberapa titik itu selalu mengajak keluarga untuk hadir Teh. Baik itu kemarin pasti kita di TBY, waktu kita di Yogyakarta, dan kemarin di Kebumen juga.
ternyata ini merupakan suatu hal yang luar biasa. Kebetulan kemarin saya mengajak putri saya yang juga seorang pengajar, dan betapa terteguhnya anak saya itu sehingga dia menitikkan air mata, Bunda, saya kok merasa nggak pernah ngantuk ya ketika mendengarkan Bapak ini berbicara. Saya selalu ada energi yang apa namanya, mengajak saya untuk selalu mendengarkan, selalu apa namanya, eh, mendengarkan apa yang dihaturkan oleh beliau Bapak Rizal, sehingga mungkin ini yang perlu kita sajikan bersama dengan teman-teman semua di komunitas GSM Kulon Progo, terutama bagi diri kami gitu. Ternyata ketika kita benar-benar berhadapan dengan Pak Rizal, sesuatu yang inspiratif akan muncul, sesuatu yang apa namanya, kata-kata Bapak mungkin banyak yang selalu kita ingat, selalu kita apa namanya, munculkan kembali dalam hati kita, kemudian mengoyak hati seperti yang dikatakan oleh Pak Wahyudi, selalu tertanam Pak Wahyudi, sehingga apapun yang kita lakukan di dunia pendidikan ini mesti akan ada apa namanya ya, istilahnya itu tertancap di hati dengan begitunya, sehingga susah saya keluarkan kata-kata teh, nggak, sepertinya udah nggak bisa saya keluarkan dengan kata-kata yang hal Hujam ini. gitu ya, Bu. Nggih, betul, menghujam di dada, bahkan kadang-kadang semacam terkritik diri sendiri gitu loh teh, malu dengan diri kita sendiri dengan apa yang kita lakukan, karena Bapak betul-betul apa namanya, memberikan sesuatu yang memang bener tenan ini, betul-betul bener ini, seperti itu teh. Jadi kesempatan kita di setiap ngekaji, monggo Bapak Ibu semua, termasuk ngobras ini juga, kita akan mendapatkan inspirasi baru dari teman-teman semua, yang mungkin itu akan kembali menggugah hati kita bagaimana cara kita mendidik anak bangsa. Begitu teh Wow. mungkin yang bisa Matur kita nuwun, haturkan Ibu. sih. Saya Pokoknya juga Pak tertarik. Wahyudi. Iya, saya juga tertarik ini dengan Ibu Puji. Teh, ini putriku katanya terinspirasi sama Pak Riza, malah Betul, ketagihan pengen ikut ngaji lagi gitu ya. betul, Masya betul. Allah. Ini artinya berarti Bapak Ibu memang narasi-narasi Pak Rizal itu tidak hanya bisa ditangkap oleh kita yang sudah apa sih namanya ya, yang sudah senior gitu ya, Bu ya. Ternyata Iya. generasi zilenial juga masih bisa menerima narasi Betul beliau ya sekali. gitu. Betul Baik, sekali teh. terima Betul. kasih Ibu sudah Yeay. berbagi. Sama-sama Nah, Teteh. sebelum saya mau ke Bu Cahya ya, ke Bu Cahya lagi, saya pengen ke Pak Firdaus tadi. Mana Pak Firdaus? Saya pengen tahu nih tanggapan dari guru muda. Mana Pak Firdaus? Oke, saya boleh cerita sedikit. Kayaknya agak banyak sih sebetulnya. Boleh Kan ini dong, kemarin silakan. temanya ya terima kasih Teh ya. Kemarin kan temanya tentang merdeka berpikir ya. Hmm. Yang namanya merdeka itu kita kan pasti ada perjuangan. Entah ini bakalan jadi nilai positif atau negatif. Sebagai guru muda itu nggak tahu, mungkin pasti kayak semua pernah relate kalau memang dari muda sudah menjadi guru. Pasti akan ada kata-kata udah yang muda aja, udah yang muda aja. Sampai tuh saya jadi MC, jadi ketua panitia, jadi ketua seksi acara, semua seksi sudah saya apa namanya, sudah saya lakukan. Apalagi tadi sudah Bu Linda katakan bahwa dulu saya adalah murid di sekolah tempat saya mengajar sekarang, dan alhamdulillah sekarang diberikan kepercayaan malah menjadi wakil kepala sekolah gitu. Jadi yang mau saya katakan di sini adalah ketika kita merasa terjajah, kalau kita memang punya visi dan misi untuk terus belajar, untuk terus berjuang, agar kita jadinya merdeka nanti, kita akan ada waktunya untuk menunjukkan kepada mereka bahwa kita itu sebenarnya bisa dan mampu gitu. Sampai akhirnya sekarang tuh ya puji syukur alhamdulillah gitu, mereka juga support saya, termasuk Bu Linda, termasuk yang lain sebagainya, Pak Wahyudi di MI. Jadi balik lagi sih, kalau yang saya tangkap di GSM itu kan lebih ke mental mindset ya. Jadi sekarang kita rubah nih mindset kita, bagaimana caranya biar kita bisa selalu punya mindset positif, dan kita dalam keadaan apapun kita selalu juga punya cara
bagaimana kita bisa melakukan yang terbaik sesuai dengan versinya kita masing-masing gitu. Kalau kata Bu Linda sering bilang kita ini akan jadi keren disesuai versinya kita masing-masing, dan menurut saya alhamdulillah dengan tempaan yang begitu banyak sistem feodal yang saya rasakan dari kata-kata tadi anak muda aja, jadi saya malah lebih belajar, saya jadi malah lebih banyak tahu, sehingga ketika ada satu titik balik bahwa saya dipercaya untuk diberikan sebuah kepercayaan, akhirnya saya bisa gitu membuktikan kepada mereka, termasuk guru-guru saya dulu, jadi bahwa saya tuh bisa loh gitu. Jadi tinggal bagaimana kita bisa melihat sisi positif dan negatif, dan bagaimana kita selalu mau berjuang agar merdeka yang kita kita idam-idamkan, kita impi-impikan itu akan terwujud gitu. Jadi semangat terus Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Saya yakin kita semua punya kekuatan, punya power ketika kita memang yakin dan kita teguh dengan apa yang kita mau, dengan apa yang kita ingini, seperti itu. Kalau saya sih seperti itu sih ya. Jadi dan ikut GSM ini benar kata yang tadi sudah disampaikan sama teman-teman sebelumnya, bahwa ini nge-recharge ya. Namanya manusia pasti ada up and down gitu. Kalau kata orang ya namanya hidup kayak roda berputar, kadang di atas kadang di bawah. Pasti kadang ngerasa kok gua jadi sasaran feodal nih ceritanya, kok gua lagi. Nggak apa-apa. Kalau kemarin juga sudah sempat disampaikan sama Bu Novi, ada yang namanya stolen focus, nggak apa-apa, kita bengong, kita mikirin, kita renungkan, ini ada nilai positifnya nggak ya? Kalau ada nilai positifnya, kita ambil positifnya. Kalau nggak ada nilai positifnya, dalam hal ini ada negatifnya, kita singkirkan negatifnya, kita cari cara bagaimana si negatif itu akan jauh lebih ke positif itu. Seperti itu sih kalau saya, Bu Yaya. Terima kasih. Mas Firdaus, waduh, ini masih muda tapi udah jauh pemikirannya nih, futuristik banget. Kalau kata Mas Firdaus tadi, merdeka itu butuh perjuangan, bener nggak sih, Mas Firdaus? Iya, nggak cuma cinta doang yang butuh perjuangan ya, merdeka juga butuh perjuangan. Dan tahu nggak sih Mas Firdaus, kita sekarang biru loh, sama tuh frekuensinya sama gitu. Oh iya. Iya, tadi jika kita pengen merdeka, ternyata butuh perjuangan. Perjuangannya yaitu tadi ada 3 kalau kata Mas Firdaus. Punya visi misi yang jelas, kemudian mindsetnya harus positif, dan lakukan apa saja yang terbaik yang bisa kita lakukan. Bener nggak Mas Firdaus? Gitu ya. Oke, terima kasih nih udah dari guru muda. Oke, kemudian saya mau ke Mbak Cahya. Apa yang Mbak Cahya lihat dari Mas Firdaus ini, pemikirannya gimana? Apakah sudah sekarang nemu teman yang sefrekuensi dengan value ngaji pendidikan kemarin? Ya Teh, yang pertama tuh nggak cuma Pak Firdaus ya. Tadi saya baca semuanya dari chat, dari semua teman-teman. Menurut saya tuh bener banget ya. Maksudnya tadi juga Pak Wahyudi itu, saya juga pengen nangis juga. Ya Allah, ada pemimpinan yang minta maaf, mau berubah. Ya Allah, saya tuh langsung, ya Allah, ada keren banget gitu. Dan menurut saya tuh banyak banget orang keren. Siapapun itu di GSM itu keren gitu. Malah ini ternyata banyak kepala sekolah juga. Dan Mbak Cahya kalau misalkan punya kepala sekolah seperti Pak Wahyudi tadi, minta maaf, terus minta masukan gitu kan, mengikis feodalisme di sekolah, hierarki yang terlalu menonjol, itu apa yang Mbak Cahya rasakan kalau punya kepala sekolah seperti itu? Ya itu benar, mesti ya akan seneng banget ya kan kalau semua dilakukan dengan penuh semangat dan cinta itu ya, otomatis juga kalau kita cinta mesti kita dicintai kan, seperti itu. Jadi kayak ya begitulah, kayak mungkin saya pernah di sekolah baru yang ya mungkin pernah juga ada yang kurang menerima saya misalnya, karena ya nggak tahu juga gitu, tapi ya saya berusaha menjadi diri saya yang penting kayak gitu. Jadi mungkin kayak Pak Firdaus yang masih muda, apa-apa saya itu wajar Pak Firdaus, karena biasanya juga
yang muda itu dikasih kesempatan untuk belajar, bukan yang tua nggak mau, Pak Firdaus. Karena apa, nanti kalau Pak Firdaus nggak dikasih kesempatan juga kita feodalis banget, semuanya tuh yang tua-tua kan gitu kan gitu. Karena kita, apalagi kalau yang paling saya rasain itu ya, kalau di GSM itu semuanya itu sama, setara gitu. Kita tuh boleh ngomong apa aja, boleh berbicara apa aja, dan kita nggak dijudge atau dibully atau diomong, ah kamu sok tahu bla 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 bla. Di GSM tuh nggak seperti itu. Terus juga kalau di GSM itu yang saya rasakan nih ya, mungkin juga apa ya, itu yang pertama itu di GSM itu, walaupun misalnya itu kalau di struktur itu ada kayak bendahara, ketua, apa sekretaris itu, tapi di GSM enggak. Kalau saya dan teman-teman di Kebumen gitu, itu sama. Kita kalau yang nggak bisa pas lagi sekretarisnya sibuk gitu ya kita bantu gitu. Jadi di sini benar-benar setara, nggak harus jadi apa kamu gitu, tapi kita boleh saling bantu, nggak harus capnya sekretaris, capnya bendahara gitu, nggak gitu. Kalau di GSM itu semuanya sama, dan nggak ada yang iri-iri, itu nggak ada yang mau, ih kamu tuh ngurusin kerjaan aku, udah ini kerjaannya sekretaris, ngapain sih kamu ikut bikin flyer misal, nggak gitu. Kalau di GSM sama aja kita, jadi kita Oke, Bu sama-sama Cahaya. Saya tuh bersama. sebenarnya tadi udah pengen ngobrol sama, sebelum ke Pak Firdaus tuh pengen nanyain sebenarnya langkah kecil untuk bisa mengikis feodalisme kalau dari diri kita apa dulu. Ternyata tadi sudah dijawab sendiri tanpa saya tanya oleh Mas Firdaus kan. Tadi juga udah ditanya sama Bu Cahaya apa upgrade diri yang bisa mengikis feodalisme. Terima kasih ya Bu Cahaya ya. Saya pengen ke Pak Masudi nih. Assalamualaikum Pak Masudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Udi dari mana ini? Bentar, saya dari Oku Timur. Ini teh. Dari Oku Timur. Bapak tadi sudah nyimak ya. Saya lihat Bapak nyimak dari awal sampai akhir tentang perbincangan kita mengenai apa belenggu feodalisme gitu. Yang seperti yang dinarasikan oleh Pak Rizal itu kan. Bagaimana kita bisa terlepas dari belenggu feodalisme, yaitu karena feodalisme kita tidak melahirkan pemikiran renaissance gitu ya, tapi melahirkan kemanusiaan, intelektual, dan spiritual. Nah, kalau menurut Pak Masudi sendiri nih, gimana kita bisa, langkah kecil apa yang bisa kita lakukan untuk bisa merdeka gitu, atau mengikis budaya feodalisme ini? Gimana Pak Masudi? Sebelumnya terima kasih. Luar biasa dari bapak-bapak dan ibu-ibu tadi yang sudah berbagi tentang apa kemerdekaan ya istilahnya. Jadi menurut saya untuk bebas dari feodalisme sebenarnya sudah banyak disampaikan oleh yang sebelumnya tadi. Cuman kita mulai dari diri sendiri dulu. Jadi dimulai dari diri sendiri, kita mencoba untuk jangan menjadi penjajah untuk diri kita sendiri. Itu yang pertama. Kemudian dari yang dari kita sendiri sudah merdeka, baru bisa kita memerdekakan orang lain. Jadi kalau kita sebagai guru ya kita harus merdeka dulu. Dengan murid juga memerdekakan, baru kemudian untuk yang lainnya. Kemudian kalau sebagai kepala sekolah, bagus sekali tadi Pak Yudi ya, alhamdulillah banyak pelajaran yang dapat saya dapatkan. Memang benar ya, ketika kita memperlakukan orang lain atau guru-guru kita dengan hati, maka banyak dukungan yang akan kita dapatkan. Banyak dukungan yang akan kita dapatkan tanpa kita memerintah, tanpa kita menyuruh, mereka akan punya inisiatif dan luar biasanya banyak hal-hal positif yang akan mereka
mereka munculkan. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Masudi refleksinya gitu ya, apa yang bisa Pak Masudi bagikan malam hari ini. Kalau menurut teman-teman sendiri yang lain gimana nih untuk bisa mengikis mental feodalisme terutama di dunia pendidikan ya, sebelum nanti kita closing statement ke ketiga narator nih. Adakah yang ingin speak up, Bapak Ibu? Silakan. Saya pengen ke Mas. Ada nggak Mas Ajis yang mau speak up atau di kolom chat? Coba Bu Sugiyarsi. Oh, ini ada Ibu Sugi, Ibu Sugiyarsi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Bu, nggak bisa on cam. Bapak, nah ini Ibu sudah nulis di kolom chat nih, bisa speak up nggak nih Bu? Gimana Ya, cara mengikis feodalisme nih? Terima kasih atas kesempatannya Ibu Yaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini mohon maaf sebelumnya, saya dari pertama itu nggak hadir Bu Yaya karena tadi ada pengajian. Tadi menyimak dari mulai jam 8.30. Ya. Ya, Apa, pulang Bu? pengajian. Ya, terus kok menarik segitu ya. Yang kemarin kan kita tentang merdeka mengajar itu, terus yang setelah kata Pak Firdaus tadi itu sungguh luar biasa. Tapi kalau menurut saya, feodalisme itu memang ada di sekolah itu, dan itu tidak bisa dipungkiri. Karena kita di sekolah itu kan ada DUK ya, daftar urut kepangkatan. Dan biasanya, mohon maaf nih sebelumnya, walaupun tidak semua, itu guru-guru dengan golongan kalau saya menyebutnya jenderal. Ya, karena kalau saya pribadi betul menyebutnya jenderal, karena saya itu termasuk yang sering disuruh-suruh. Jenderal itu guru yang senior. Iya, saya mengalami betul itu, Bu. Tapi saya ambil sisi positifnya, ini bentuk pembelajaran. Saya selalu berpikir positif. Setiap apa yang diberikan kepada kita itu adalah bentuk pembelajaran dan pasti ada hikmahnya dan pasti akan berguna untuk kita suatu saat nanti. Saya selalu berpikir seperti itu. Jadi kalau saya tuh diberi tugas apa saja, tak pernah saya menolak selagi saya bisa. Dan alhamdulillah sekarang saya juga sudah menjadi senior. Alhamdulillah ya. Nah, terus ilmu itu saya tidak semua saya terapkan ke yang junior saya. Jadi kalau sekarang ini, kalau misalnya ada kegiatan, misalnya contohnya aja hari-hari besar, memperingati hari-hari besar, itu memang saya libatkan untuk yang muda-muda, tapi saya mix. Saya lihat dulu, Bapak itu pinternya di ini, Bapak itu pinternya di ini, Bapak itu pinternya ini. Saya jobkan sesuai dengan pengamatan saya. Dan insya Allah tidak meleset itu, Bu. Nanti kalau mereka, Bu, saya belum bisa, saya panggil dulu, mari kita coba dulu, Nak. Ibu dulu juga seperti kamu, nggak bisa. Tapi kita coba dulu. Nanti kalau ada kesulitan, sharing sama ibu atau sama yang lain, insya Allah nanti bisa. Itu salah satu contohnya. Yang kedua, seperti menjadi MC itu kan agak berat ya Bu ya kalau di sekolah ya. Terutama untuk rapat-rapat, apalagi kalau sekolah kita, di sekolah saya itu kan termasuk satu-satunya sekolah di kecamatan saya yang SMP. Jadi otomatis kalau ada kegiatan pusatnya di kami. Jadi setiap rapat-rapat kecil di sekolah itu saya itu selalu gilirkan untuk yang muda-muda itu harus berani menjadi MC. Nanti gimana kita belajar bersama. Bu, nanti gimana belajar bersama? Nggak bisanya di mana? Mari kita gali. Kalau kamu misalnya nervous, tarik nafas, istighfar, selalu gitu. Nanti tenangkan, insya Allah nanti bisa. Terus nanti kalau ada kegiatan-kegiatan yang lain, semuanya saya libatkan, Bu. Dan selalu saya mix. Jadi si ini pernah jadi ini, si ini pernah jadi ini, mereka punya pengalaman. Nah dulu itu kenapa saya seperti itu? Karena saya mengalami sendiri. Dulu tuh semua kok saya gitu. Jadi jangan sampai seperti kata Pak Firdaus tadi, benar Bu itu. Itu
mana kalau boleh tahu? Hah? Ibu dari mana nih? Saya dari SMP Negeri 1 Bepo Mekah Bangsa Raja, Oku Timur, Bu, Sumatera Dari Selatan. Oku Timur. Ya, ya. Jadi pernah merasakan apa yang dirasakan oleh Pak Firdaus dan sekarang sudah menjadi guru jenderal katanya ya. Kalau jenderal belum, Bu, hanya senior aja karena usianya ya. Saya betul-betul mengalami itu, apalagi dulu saya masih honorer, Bu ya. Tahu sendiri kan kalau guru honorer ya, semuanya harus siap. Iya, iya, iya. Siap. Nah, itu betul-betul yang jadi, nah itu saya tularkan kepada anak-anak karena sekarang kan banyak ASN P3K yang masih muda-muda banget ya Bu ya. Nah itu coba dicoba dulu, nak, insya Allah pasti ada hikmahnya dan pasti nanti berguna untuk kamu di kemudian hari. Itu selalu saya tanamkan, termasuk kepada anak-anak saya yang saya didik, itu jangan pernah untuk berkata tidak, coba dulu. Pasti nanti ada kesempatannya, ada nilai plusnya. Kalau kamu dipilih itu berarti kamu itu bisa, nah hanya belum bisa menggali dirimu sendiri. Yang pertama memang betul Bu, itu pahami diri kita dulu sendiri seperti apa, itu satu. Terus yang kedua, kalau saya pribadi ya, sebelum kita menyuruh itu ya kita kasih contoh dulu Bu. Jadi saya tuh ya pernah jadi MC, pernah jadi apa mana saya. Kalau saya kasih itu ya saya sudah ngalamin gitu. Jadi nggak omdok gitu, nggak omong doang gitu. Iya, iya. Betul. Ibu, saya pernah ya mengajar di satu apa namanya itu PPG Prajab gitulah ya, katakan mahasiswa PPG Prajab. Itu mahasiswa PPG Prajab itu betul seperti Ibu merasakan. Itu mengeluh Bapak Ibu ke saya itu bilang gini, Bu, kayaknya kalau di Indonesia tuh kenapa ya banyak nama-nama guru seperti terkasta-kasta, ada guru penggerak, guru ini, guru itu, dan kasta paling rendah itu saya rasakan tuh guru PPN. Iya Bu, itu benar. Jangan gitu kata aku gitu, kata saya itu. Ya kami kayak ngerasanya guru PPL ini nih kasta paling rendah gitu kalau di sekolah tuh, katanya gitu. Ya Allah, jadi mereka tuh merasakan memang. Benar Bu, itu saya juga pernah dapat anak-anak PPL ya, yang magang itu. Nah itu juga mereka juga pernah curhat ya Bu, kok yang buat kok kami semua sih Bu, dari ini dari modul ajar semua gitu. Ya itu nanti ada manfaatnya juga sih nak untuk kamu. Tapi kalau saya yang jadi pembimbingnya, itu saya memang saya minta, tapi saya ajari semua Bu. Dari di mana sih ini berasalnya, dari mana ini. Dan mereka itu memang kalau ke saya, ibu itu cerewet banget. Tapi setelah jadi guru, mereka akan terima kasih dengan saya. Maaf, bukannya saya itu ada manfaatnya Bu, benar. Jadi tidak hanya ini cuma beres, edit doang, saya nggak mau. Walaupun dia hanya mendapatkan banyak, bisa membuat satu modul ajar, tapi insya Allah tahu itu asalnya dari mana, bagaimana cara mengambilnya, bagaimana buat asesmennya, bagaimana ke muridnya, bagaimana metode. Saya step by step itu. Saya itu kan nanti mereka keluar dari sekolah saya itu punya dapetan nanti yang dipakai di kemudian hari. Kalau kamu nanti jadi guru, minimal bisa buat soal dan kisi-kisi soal, tidak harus blank. Insya Allah gitu. Emang itu Bu, benar. Baik, terima kasih Bu Sugiyarsi sudah berbagi hari ini. Semangat selalu Bu. Terima kasih, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini baca kolom chat, ternyata ada yang menggelitik hati saya ini. Beberapa pantun dikirim oleh Bapak Sudirman. Semangat banget ini seperti Pak Sudirman dari Oku Timur. Assalamualaikum Pak Sugi. Sebelum saya mau menyoroti pantunnya, saya ingin menyapa dulu Pak Sudirman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Teh Yaya dan Bapak Ibu semua. Selamat malam. Selamat malam. Masih ada nih, masih on ya berarti Pak Sudirman ya. Pak, pengen tanya dong Pak, kalau feodalisme di pendidikan tuh sebenarnya menurut Bapak masih ada nggak? Sekuat apa pengaruh feodalisme itu di pendidikan mempengaruhi kinerja guru-guru gitu atau perangkat pendidikan nih Pak? Kalau menurut Bapak? Ya, sampai sekarang selama bumi masih berputar, sepertinya masih ada ya Teh Yaya dan Bapak Ibu semua ya.
itu karena gimana ya? Ada ego-ego yang masih mendominasi gitu. Sehingga merasa ya karena aku dan harus aku gitu. Sehingga orang lain itu ya dianggapnya, kalau seorang guru, murid dianggapnya bawahan gitu. Kalau kepala sekolah, guru itu dianggapnya bawahan gitu. Sehingga bukan mitra tapi ada hierarki atas dan bawah gitu. Nah, izinkan Teh Yaya dan Bapak Ibu semua saya bacakan pantunnya ya. Biar ini 2 bait ya. Karena waktu kita Ya, sudah malam, siap. kayaknya Bapak Ibunya ada yang sudah ngantuk nih. Yang Nah, pertama, pakai pantun yuk. minta izin Bapak Ibu ya. Saya bacakan Monggo, pantunnya. Pak Dirman. Bila cinta ingin menyatu, 2 jiwa saling terbuka. Cakep. Bila pendidikan ingin bermutu, guru punya jiwa merdeka. Cakep. Keren banget. Satu lagi, beli sandal di toko amanah. Cakep. Modelnya bagus, banyak yang suka. Kasih love dong. Ya, biar semangat. Sikap feodalisme, kreativitas terjajah. Di GSM, jiwa kita pasti merdeka. Terima kasih. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. Terima kasih. Sepertinya Luar biasa. pantun dari Pak Sudirman ini mengakhiri perjumpaan kita malam hari ini ya. Semoga ini bukan akhir Bapak Ibu untuk mengikuti ngobras-ngobras berikutnya, karena next masih ada ngobras berikutnya dengan para narator yang nggak kalah keren, dengan para moderator yang nggak kalah keren juga tentunya. Nah, sebelum saya akhiri pertemuan kita pada malam hari ini, izinkan saya memberi sedikit simpulan mungkin ya, sebelum ke narator memberikan closing statement, bahwa penjajahan yang paling berbahaya ternyata bukan rantai di kaki, tetapi belenggu dalam cara berpikir kita. Lebih dari 8 dekade Indonesia sudah merdeka. Apakah kita benar-benar sudah merdeka, Bapak Ibu? Nah, feodalisme tadi dikatakan oleh Pak Sudirman dan mental terjajah ternyata masih mengakar. Namun bisa nggak sih sepertinya feodalisme dan mental terjajah ini bisa kita lepaskan gitu. Dari beberapa Bapak Ibu yang sudah speak up dan narator yang sudah berbagi pengalaman, ternyata mental terjajah bisa kita kikis dengan dimulai dari diri kita sendiri, kemudian kita bisa membagikan ke lingkungan sekitar. Untuk mendobrak feodalisme kita butuh gerakan kultural, kalau kata Pak Rizal gitu ya, bukan sekedar program-program semata, tetapi perubahan dari kebiasaan kita, perubahan dengan punya harapan, kemudian lahir dari komunitas akar rumput, yaitu seperti gerakan sekolah menyenangkan. Karena menurut Pak Rizal itu hanya dengan kesadaran kolektif atau kolegial, feodalisme bisa ditumbuhkan, dan hanya dengan keberanian kita berpikir, mental terjajah bisa kita bebaskan. Mungkin itu sedikit simpulan dari saya. Saya kembalikan ke Bu Cahya, Bu Elok, dan Pak Wahyudi nanti untuk memberikan closing statement malam hari ini. Saya berikan kesempatan kepada Ibu Cahya dulu. Silakan Bu Cahya. Terima kasih Teh Yaya. Ya. Yang ingin saya sampaikan, yang pertama, materi Pak Rizal itu sangat related dan sangat bisa diterapkan oleh kita, dan kita terus untuk belajar dan jangan takut untuk menjadi diri kita sendiri, walaupun mungkin orang lain menganggap kita seperti apa ya, kayak menentang mereka, tapi sebetulnya kita itu hanya mencoba menjadi diri kita sendiri, maksudnya mencoba berbicara dengan jujur dari hati kita. Nah, itu kita yang harus kita rubah dari diri kita, bahwa kita itu memang harus berbicara. Kalau itu memang kita harus melakukan perubahan kecil di ruang-ruang kelas kita, jadi jangan takut walaupun sendirian. Terima kasih Teh Yaya. Iya. Terima kasih Bu Cahya, jangan takut meskipun sendirian gitu. Jadilah dirimu sendiri. Terima kasih Bu Cahya. Sekarang saya ke Bu Elok, penasaran juga nih closing statement dari Bu Elok. Bu Elok, saya kembalikan ke Bu Elok nih. Ya, terima kasih Teh.
Kalau dari saya seperti apa yang tadi ditanyakan Teteh di awal. Jadi dengan merdeka membuka pintu-pintu untuk lebih maju begitu ya Teh. Jadi saya ingin memerdekakan diri saya sendiri dulu dengan cara ya terus bergabung di GSM ini adalah salah satu cara saya untuk bisa memerdekakan diri saya. Mengetahui bagaimana caranya untuk memerdekakan diri. Karena ketika kita sudah merdeka, otomatis pasti kita akan mudah untuk bisa memerdekakan orang lain. Sehingga tujuan kita untuk terlepas dari feodalisme ini akan mudah setahap demi setahap untuk tercapai. Begitu Teh dari saya. Baik, terima kasih Bu Elok, sangat mendalam sekali. Lanjut ke Pak Yudi, silahkan Pak Wahyudi. Baik, baik. Kalau saya ingin mengatakan begini, sentuhlah dia di hatinya. Jadi kalau hatinya tersentuh, maka kita akan mendapatkan cintanya. Kalau kita mendapatkan cintanya, maka apapun yang kita inginkan akan dia berikan. Nah, bagi para guru-guru hebat yang ada di sini, mari kita mengajar dengan hati, bukan dengan keterpaksaan mengejar materi, dengan keterpaksaan mengejar menjejalkan ilmu-ilmu, tapi gunakan hati. Ajak mereka bicara, ajak mereka diskusi, ajak mereka berbagi pendapat, bangun nalar kritis, nalar inovatif, kreatif pada diri anak-anak. Insya Allah kita akan menemukan cinta di antara mereka dan mereka akan memberikan cinta kepada kita. Yakin itu. Saya mengalami. Saya itu nggak pernah masuk kelas, jarang masuk kelas, tapi selalu memantau. Ketika guru nggak ada, saya masuk. Besok anak-anak ketagihan. Pak Yudi kan kemarin ngisi di kelas 6A, masa di 6B nggak diisi, gitu. Jadi mereka akan ketagihan dengan kita. Cinta is the best. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wahyudi. Bapak Ibu, terima kasih ya atas kebersamaan kita pada malam hari ini. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk membagikan pengalaman ngobras yang Bapak Ibu alami malam ini dan ngobras ngaji selanjutnya, dan bisa diposting melalui akun Instagram Bapak Ibu agar nilai-nilai ngaji pendidikan terus bisa dirasakan oleh guru-guru lain di Indonesia. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, malam ini kita sudah mendengarkan dan menyingkap satu lapisan kenyataan yang sering kita abaikan, bahwa di dalam banyak hal ternyata kita masih belum sepenuhnya merdeka. Kita selalu punya harapan karena kedaulatan itu bukan soal kekuasaan, melainkan tanggung jawab kita semua untuk memanusiakan. Semoga ngaji dan ngobras kita malam hari ini menjadi titik kecil dari gerakan panjang yang terus kita rawat bersama. Saya ucapkan terima kasih kepada narator hebat kita malam hari ini, Ibu Cahya, Ibu Elok, dan Pak Wahyudi, serta seluruh peserta yang sudah mengikuti dari jam 7:30 tadi sampai sekarang udah jam 21:18. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam hari ini mendapatkan manfaat dan bisa berdampak bagi pendidikan kita di masa depan. Saya Yaya mohon undur diri, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat semuanya Bapak Ibu, dari yang masih belajar membebaskan diri dan dari belenggu, dan terus percaya bahwa pendidikan adalah jalan pulang. Terima kasih, selamat beristirahat, selamat melanjutkan aktivitas. Terima Assalamualaikum kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Elok, terima kasih ya Pak Yudi, Mbak Cahya. Terima kasih ya Pak. Terima kasih.